Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Minggu Paskah ke-6 22 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Pastor Laurentius, MSSCC, dari Italia. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Judul renungan saya, Cinta Sejati. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa hidup di dunia ini karena ada cinta. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Cinta Tuhan ini terwujud dalam diri kedua orang tua kita. Mereka membesarkan dan mendidik kita dengan penuh cinta. Kita pun bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Itu karena kita dicintai oleh sesama yang ada di sekitar kita. Cinta itu telah memberikan segalanya untuk kita. Bayangkan jika kita tidak memiliki cinta dalam hidup ini, apa yang akan terjadi? Lalu kita bertanya, cinta itu seperti apa? Atau apakah cinta itu berwujud? Pertanyaan-pertanyaan ini terkadang sulit untuk dijawab, sebab sebagian orang mendefinisikan cinta dengan hal-hal yang bersifat romantis. Ada yang mengatakan cinta itu sekumpulan atau sederetan kata yang indah, yang puitis, yang kalau dibaca sangat menyentuh hati, dan berbagai macam definisi lainnya. Jawaban-jawaban itu tidak salah, tetapi belum sempurna. Sebab cinta itu bukan hanya sebuah kata atau sederetan kata, tetapi cinta itu adalah sebuah tindakan nyata. Saudara-saudari yang terkasih, Allah mencintai kita lewat kata dan tindakannya. Dia menjaga dan menyertai kita secara langsung. Dia hidup dan tinggal bersama kita. Salah satu bukti cintanya, yakni Dia memberikan segalanya kepada kita. Dan Dia memberikan kuasa kepada kita
untuk mengatur sendiri dunia ini. Cintalah yang sungguh besar dalam kehidupan kita manusia adalah Dia mengampuni segala dosa kita. Dia tidak menghapus begitu saja dosa-dosa kita, tetapi Dia merelakan putranya untuk menjadi tebusan atas segala dosa kita. Dia bahkan berjanji untuk selalu bersama dengan kita, sehingga kita hidup dan berjuang di dunia ini bukan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi juga kekuatan Allah. Banyak sekali bukti cinta Allah dalam kehidupan kita ini. Meskipun kita berbuat dosa, Dia tetap mencintai kita. Cintanya tak terhalang oleh dosa dan kelemahan kita. Bahkan meskipun kita pergi meninggalkannya, Dia tetap setia menunggu kita. Dia sangat bersukacita saat kita kembali kepadanya. Yesus dalam karya pelayanannya membuktikan cinta Allah kepada manusia. Dia datang dan tinggal dengan manusia, mengampuni orang-orang berdosa, mencari orang yang tersesat, dan menyadarkan orang-orang yang lupa dengan kebaikan Allah. Yesus tidak membenci siapapun, termasuk orang-orang yang menghina dan menyiksanya. Dia membalas semua penghinaan itu dengan cinta. Kepada para murid-Nya, Yesus mengajarkan tentang arti cinta yang sesungguhnya. Dia mengajarkan mereka agar mencintai Allah dengan sepenuh hati dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Cinta ini menjadi hukum wajib dalam kehidupan para murid. Oleh karena cinta Yesus telah melekat dalam diri mereka, maka mereka setia mengikutinya. Mereka rela meninggalkan segalanya hanya karena Dia. Kidung Agung mengungkapkan, cinta Tuhan kuat seperti maut. Air yang banyak tak dapat memadamkannya, dan sungai-sungai pun tak dapat menghanyutkannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yesus menjawabi pertanyaan dari Yudas yang bukan Iskariot yang mengatakan, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Yesus menjawab, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Yesus menjawab pertanyaan dan sekaligus mengingatkan kembali para murid akan segala ajaran dan perintah-Nya. Yesus telah mengatakan dan menyatakan cinta kepada mereka. Cinta itu pun telah melekat dalam diri para murid, sehingga mereka selalu mengikuti Dia. Yesus mencintai mereka bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan cara hidup. Cinta Yesus ini mendorong para murid untuk setia kepadanya dan dengan hati gembira mewartakan Injil kepada semua bangsa. Yesus berani menceritakan segala perkara duniawi dan surgawi kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang pilihan-Nya. Cinta Yesus itu tidak hanya terbatas memanggil dan memilih mereka, tetapi Dia selalu bersama mereka. Meskipun secara fisik Yesus tidak akan bersama dengan mereka lagi, tetapi Dia akan tetap menyertai mereka selalu. Bahkan Yesus menjanjikan penghibur kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini akan mendorong dan memberikan keberanian kepada para murid untuk mewartakan kerajaan Allah. Roh Kudus akan menerangi hati dan budi mereka, sehingga semua yang mereka terima dari Yesus dapat diwartakan kepada semua orang. Cinta Yesus kepada para murid takkan berkesudahan. Dia terus mengalirkan cintanya, sehingga para murid tidak merasakan kekurangan dalam hidupnya. Yesus mengatakan kepada mereka, "Damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera Ku berikan kepadamu." Lalu Dia katakan lagi, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ungkapan ini sebagai jaminan dan kekuatan bagi para murid untuk tetap fokus pada tugas pokok mereka. Mereka tidak perlu khawatir dengan segala macam tantangan dan persoalan. Perhatian utama mereka adalah mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Saudara-saudari yang terkasih,
Kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus. Cara hidup kita berbeda, tetapi kita sama-sama murid-muridnya. Kita hidup di zaman yang semakin maju dalam segala hal. Saat ini kemajuan dan kecanggihan teknologi berkembang pesat. Kita tak bisa pungkiri dan harus jujur bahwa teknologi sangat kita butuhkan dan telah banyak membantu kita untuk mewujudkan segala kebutuhan hidup. Sebagai pengikut Kristus, kemajuan teknologi harus menjadi kesempatan indah bagi kita untuk semakin gencar mewartakan Injil. Jadikan teknologi sebagai sarana untuk mewartakan kabar baik bagi sesama. Dan dengan kecanggihan teknologi dapat mempermudah kita untuk menjangkau saudara-saudari kita yang haus akan cinta Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, namun tak bisa kita pungkiri pula bahwa kemajuan teknologi sangat rentan untuk melahirkan berbagai macam masalah dalam hidup ini. Itu sangat nyata dan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengatasi persoalan ini? Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh kehilangan cinta. Cinta harus menjadi landasan dalam kehidupan kita, sebab dengan memiliki cinta, kita akan mampu memahami kehendak Tuhan dan juga mampu melayani sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua.